selamat hari Minggu buat kalian semua. Selamat beribadah di hari ini. Hari ini Om berharap adik-adik tetap semangat, tetap ceria, beribadah bersama-sama dengan Om Yogi, Tante Silalahi, Tante Damanik, dan ada Tante Syahaan nanti yang bercerita, juga Om Roy yang bermain musik hari ini. Jadi adik-adik, di hari Minggu yang indah ini, Om berharap semua adik-adik bangkit berdiri, kita akan mengangkat pujian Selamat Pagi Tuhan. Badannya digerakkan ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Matahari bersinar. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah indahnya. Oke adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan memasuki ibadah kita. Om silakan adik-adik untuk duduk kembali, posisi tangannya dilipat, kita dalam posisi berdoa, kita akan menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Oke adik-adik, kita berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mengucap syukur karena kami bisa beribadah walaupun dari rumah. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah ibadah kami ini menjadi berkat bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga Om dan Tante yang akan melayani hari ini, Tuhan Yesus yang memberkati. Biarlah ibadah ini kami awali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, masih bersemangat bukan? Hari ini kita masih menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya pasti tahu adik-adik hari ini merupakan hari istimewa, hari Minggu.
Kamu istimewa, saya istimewa, tante-tante semua istimewa. Jadi kita akan mengangkat lagu pujian Aku Istimewa. Karena kamu dan saya istimewa, semuanya bangkit berdiri, gerakan badannya. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku diberi bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi kita angkat pujian ini, Aku Istimewa. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan. Ku istimewa, istimewa, kata Yesus. Ku dibeli, dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Nah, adik-adik sudah mulai lelah? Jangan dulu dong, kita masih lanjut lagi. Sekarang kita saatnya untuk mengumpulkan persembahan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa bersama Om. Bapa di surga, kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan mengangkat lagu pujian Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan, kita sudah memuji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan ditampilkan oleh Tante Siahaan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, Om undang adik-adik semua posisi berdoa, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Sambil sikap berdoa, kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Semua dengan posisi sungguh-sungguh, kita arahkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
katakan, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kami boleh beribadah untuk hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan hadir di hati dan pikiran kami. Sehingga Tuhan dengan tertib, dengan tenang kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan kami sungguh diberkati lewat cerita itu nantinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar cerita firman Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, firman Tuhan untuk hari ini yang akan Tante bawakan adalah seseorang yang kuat. Dia adalah seorang yang sungguh diberkati Tuhan. Nah, ya, ibunya ini tadinya tidak bisa memiliki seorang keturunan ataupun anak. Ibunya itu mandul. Nah, tapi malaikat Tuhan datang kepada ibunya itu dan berkata akan memberikan seorang keturunan yang hebat, yang kuat, yang berasal daripada Tuhan. Nah, anaknya ini, sudah anaknya ini lahir, anaknya ini memiliki kekuatan yang sungguh besar. Dia bisa mengalahkan beribu-ribu orang, 3.000 orang, 1.000 orang, semuanya bisa dia kalahkan. Dia itu musuhnya itu orang Filistin. Nah, terus dia juga bisa loh mengalahkan seekor singa. Hebat kan? Singa loh. Coba adik-adik bayangkan seekor singa. Wih, wow. Ada lagunya juga itu. Lagu kita di sekolah minggu. Bisa mengalahkan seekor singa. Ya kan? Jadi adik-adik untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video kita cerita firman Tuhan untuk hari ini. Ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu, dan berfirman kepadanya, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel dalam zaman orang Filistin 20 tahun lamanya. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Simson pergi ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu, berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya tanpa apa-apa di tangannya. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya
Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar?" "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah." Dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson!" Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu. "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku." "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru, yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah." Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya. "Sampai sekarang, engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku." "Kalau engkau menenun ke-7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah." Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu. Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya, disentaknya lepas patok tenunan dan lungsin. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin kau berkata, 'Aku cinta kepadamu,' padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku." Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." Ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ke-7 rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sesudah itu, berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Simson dipanggil dari penjara, dan ketika orang banyak melihat Simson, "Simson, musuh kita!" kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Simson kepada anak yang menuntun dia, "Lepaskan aku, dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya." Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku, dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah." Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah
penyangga rumah itu. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu, dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas Sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Nah, adik-adik sudah melihat, mendengar video tadi tentang cerita firman Tuhan untuk Simson dan Delilahnya, ya kan? Jadi, untuk kita semua yang ada di sini, untuk adik-adik semuanya, boleh mengerti setiap maksud, setiap firman Tuhan yang boleh sudah kita dengarkan, yang sudah kita lihat. Nah, adik-adik, kita harus bisa menjaga keselamatan kita. Keselamatan yang daripada Tuhan, mengerjakan keselamatan yang daripada Tuhan, yaitu dengan cara apa? Dengan taat kepada orang tua, taat terhadap firman Tuhan. Jangan tadi seperti Simson itu ya kan, dia karena tidak taat, dia lengah. Karena apa? Karena perempuan tadi. Siapa nama perempuannya itu adik-adik? Iya benar, karena si Delila itu. Karena Simson begitu menyukainya, dia sangat mencintai perempuan itu, sehingga dia menjadi lemah. Sampai dia memberitahukan di mana letak kelemahannya. Akhirnya Simson kehilangan kekuatannya. Ya kan, dia jadi masuk penjara, matanya dicungkil, dia jadi budak. Tentu menyeramkan ya kan. Tetapi karya Tuhan tidak sampai di situ saja. Tuhan kita itu Maha Pengampun, ya kan? Dia mampu mengampuni segala dosa-dosa kita dan bahkan lebih lagi memberkati kita. Seperti Simson tadi, ya kan? Sekalipun dia sudah lengah begitu, untuk terakhir kalinya Simson meminta kekuatan kembali lagi kepada Tuhan. Dia minta ampun kepada Tuhan. Untuk terakhir kalinya Simson diberikan kekuatan lagi. Terus di mana rambutnya tadi yang sudah dipotong itu, sudah dipotong, sudah tumbuh lagi ya kan. Kekuatannya pun sudah pulih, kembali pulih lagi. Dan akhirnya dia bisa mengalahkan musuh-musuh tadi itu. Musuh-musuh di dalam ruangan yang gedung tadi itu ya kan. Ketika bangsa Filistin itu merayakan, mereka ingin mempersembahkan kepada kepercayaan mereka itu, kepada Dagon ya kan. Di situ Simson diberkati lagi oleh Tuhan, dia diberikan kekuatan dan di sana banyak lagi. Bahkan waktu di masa terakhirnya ini, musuh-musuhnya itu lebih banyak lagi yang meninggal di saat itu. Lebih banyak musuhnya itu yang meninggal di saat terakhirnya itu ketika dia masih hidup. Nah, disitulah akhirnya orang-orang Filistin banyak lagi yang meninggal, bahkan raja-raja itu pun semuanya meninggal dan akhirnya Simson pun di situ meninggal juga ya. Dia terakhir mengakhiri hidupnya di situ, di tempat mereka ketika berkumpul di ruangan yang banyak itu. Oke adik-adik, untuk semuanya kita di sini, Tante berharap untuk adik-adik semua sekalipun kita masih beribadah di rumah, kita boleh tetap bersukacita kepada Tuhan, tidak mengurangi rasa sukacita. Nah adik-adik, untuk ayat hafalan kita, ayo dibuka Alkitabnya, kita buka Alkitab kita, Efesus 6 ayat 10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Apa adik-adik? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami sudah selesai Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan apa yang kami dengarkan boleh menjadi rema, boleh menjadi kekuatan bagi kami. Untuk kami boleh lebih taat lagi kepada Tuhan. Untuk kami boleh lebih lagi mengerti setiap maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan bagaimana Simson mengalahkan orang Filistin. Dan bagaimana Tuhan menolongnya di hari-hari terakhirnya Simson. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah ini. Undang semuanya bangkit berdiri. Semuanya kita tetap gembira, semuanya kita mengangkat lagu pujian saat iblis menggoda. Ya tepuk tangannya semua. Saat
aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku semuanya tampil beda, berani tampil beda. Oke, sekali lagi kita angkat pujian ini lebih bersemangat adik-adik. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda, berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Nah adik-adik, saatnya kita akan menutup rangkaian ibadah kita. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Dengan sikap berdoa, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan untuk setiap rangkaian ibadah yang sudah kami alami, yang sudah kami jalani, semuanya boleh menyukakan, menyenangkan hati Tuhan. Semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Biarlah kiranya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami akan mengakhiri doa kami ini seperti Engkau mengajarkan kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap jaga kesehatan, rajin belajar, dan di rumah saja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.